Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bibirril walidain wa silaturahim wa nahana an uquqihima wa qat'iha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah, malam yang barokah ini kita dapat ngaji kembali dan sekarang masuk ke bab 27 ya, yaitu babu fadli silaturahmi, bab keutamaan silaturahim ya, keutamaan silaturahim. Silaturahim masih ingat, menyambung kekerabatan, kekeluargaan yang masih ada hubungan rahim. Mungkin rahim ibu yang sama, nenek yang sama, buyut yang sama, itu silaturahim. An Abi Hurairah taqol, dari Abu Hurairah ia berkata, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang pria kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, innali qarabatun atau qarabatan, innali qarabatan, ya khabar isim inna, asiluhum wa yaqta'un wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu alaihim. Qal la in kana kama taqul ka'annama nuskihim ka'annama tuskihim almal wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Ada seseorang yang ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia begini, Ya Rasulullah, innali qarabatan, saya ini punya keluarga, kerabat. Ya, artinya kerabat yang masih ada hubungan rahim. Cuman di sini tidak diceritakan apakah paman, uwa atau sepupu, atau bahkan adik atau kakak. Asiluhum wa yaqtaun, saya berusaha untuk menyambung silaturahim dengan mereka, ya, berbuat baik, ngasih, peduli. Kurang apalah untuk menjaga silaturahim, ya. Kalau boleh diperlebar, saya punya makanan saya ngasih. Kalau saya punya sesuatu saya berbagi. Pokoknya saya berusaha untuk menjaga hubungan dengan kerabat ini karena masih ada hubungan rahim.
Ya. Saya berusaha, tapi wayaqtaun. Mereka memutuskannya. Mereka nggak mau tahu, nggak mau kenal. Ya. Cuman di sini tidak dijelaskan apakah dia yang miskin, saudara-saudaranya itu kaya, ya, sehingga dia berusaha untuk menjalin silaturahim, menyambung kekerabatan, ya, entah dengan pamannya, uaknya atau sepupunya, di sini tidak dijelaskan. Asiluhum wa yaqtaun, saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Wa ahsanu ilaihim, wa ahsinu ilaihim wa yasiuna ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku. Saya berusaha untuk berbuat baik. Kalau sekarang lebaran setahun sekali, berbagilah, ngasih sarung, ngasih koko, ngasih jilbab atau apa. Ya, saya berusaha untuk berbuat baik, wayasiun, tapi mereka suka malah nyakitin. Kalau ngomong nyakitin, tindakan jahat banget. Ya. Kalau sekarang saya punya bagian sawah di kampung yang punya saya, jatah saya itu mereka ambil, mereka rusak misalnya. Saya berusaha menyambung, mereka putuskan. Saya berusaha berbuat baik, mereka jahat pada saya. Ya, terus dan wayajhaluna alayya, dan mereka itu acuh, cuek, tidak mau kenal dengan saya. Wa ahlumu anhum, padahal saya selalu bermurah hati kepada mereka. Saya berusaha berbagi, berusaha untuk baik, murah hati, berusaha dermawan, tapi mereka nggak mau tahu. Barangnya sih diambil, tapi juteknya minta ampun. Pemberian saya diambil, tapi ketusnya minta ampun, boro-boro makasih gitu. Ya. Suka ada nggak yang ngalami seperti itu? Kita berbuat baik, mereka jahat. Kita mau menyambung silaturahim, mereka maunya nggak kenal, putus. Kita udah ramah, udah kurang apa, mereka bukan cuma cuek tidak mau tahu, tapi menunjukkan wajah nggak suka. Ya, dan itu tidak selamanya karena karena kita kaya dia miskin, maaf, enggak. Boleh jadi sebaliknya, udah miskin sombong karena dengki. Ya, udah kita kasih, ya kan, pengasihnya mah diambil. Kalau dikasih duit diambil, kasih baju diambil, kasih sarung diambil, dikasih sembako diambil. Tapi di belakang kita ngejelek-jelekin kita habis karena faktor dengki. Nah, bagaimana ini ya Rasulullah? Ya? Sahabat ini ngadu kepada Rasulullah. Bagaimana kalau udah begitu ya Rasul? Saya berusaha untuk menjalin silaturahim, tapi mereka nggak suka. Saya berusaha berbuat baik, mereka malah jahat. Saya berusaha untuk dermawan, mereka malah cuek, nggak mau tahu. Bagaimana ya Rasul? Sedangkan perintah menyambung silaturahim kan harus. Kira-kira begitu curhatnya. Qal Rasulullah SAW kemudian bersabda, La in kana kama tamatka, la in kana kama taqul, seandainya yang kamu ceritakan itu begitu adanya, ya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalau kamu jujur, enggak, karena sahabat itu enggak ada yang bohong. Ya. Seorang muslim masih mungkin melakukan maksiat yang lain, tapi tidak mungkin dia berdusta.
Saya ulangi, seorang muslim masih mungkin melakukan maksiat yang lain. Masih mungkin seorang muslim sholatnya lalai, ngaji males, ya, chattingan sama perempuan, masih mungkin melakukan maksiat yang lain, tapi tidak mungkin dia berdusta. Kenapa? Karena pada saat berdusta dia bukan muslim lagi, itu sudah munafik. Apalagi dustanya menyangkut nyawa. Itu munafik tengik. Apalagi pagi kedelai, siangnya tahu. Ya, paginya begini, siangnya lain lagi. Ya kan? Besoknya lain lagi. Besoknya lain lagi. Sekali bohong butuh 10 dusta untuk menutupinya. Dan makin dia nambah keterangan, makin terbuka kebohongannya. Ya. Aduh, jadi emosi. Laknatullah alaih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, punten nih, hati lagi sakit soalnya. Iya. Hati lagi sakit. Lihat Ustadzuna, Habibuna, ulama kita dihinakan. Kalau yang kamu ceritakan itu begitu adanya, kata Kanjeng Nabi, ya, artinya seperti yang kamu katakan. Kamu udah berbuat baik, dianya yang jahat. Kamu udah mau bermaksud menyambung silaturahim, dianya yang ngutusin. Kamu udah kurang apa dermawan, dianya yang udah miskin belagu lagi. Anda nggak udah miskin sombong? Miskin sombong hidup jelek lagi. Banyak ya. Kalau seperti yang kamu katakan begitu, maka sebenarnya seolah-olah engkau memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu mengiringimu selama kamu diperlakukan seperti itu. Jadi ternyata jawaban Kang Nyarabi nggak begini. Ya udah kalau sekarang udahlah, nggak usah lanjut. Nggak begitu. Nggak begini. Kamu udah menyambung silaturahim, sudah ya Rasulullah, mereka memutuskan. Ya udah nggak usah disambung lagi. Nggak begitu. Tapi kata Kanjeng Nabi, kalau kamu tetap bertahan, pertolongan Allah akan mengiringimu dan dia dapat bara api terus. Ya. Jadi bukan berarti kamu biasa ngasih. Iya ya Rasulullah, tapi boro-boro makasih. Ya, senyum aja kagak. Ya, melengos. Nerima sih nerima. Enggak begini katanya Nabi. Ya udah nggak usah dikasih lagi. Enggak. Tapi pertolongan Allah akan selalu denganmu, rahmat Allah akan selalu mengiringimu selama kamu begitu. Dan dia kalau belum berubah-ubah, numpuk bara api terus. Udah bohong lagi, apalagi menghilangkan nyawa orang, udah numpuk bara api terus itu. Terus, nah jadi para jamaah, kita perhatikan di sini, ketika kita menyambung silaturahim, ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita, ketika kita dermawan kepada saudara kita, ketika kita berbagi kepada dulur kita, bukan karena mereka kepada kita, tapi karena Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Ya. Ketika kita menyambung silaturahim kepada saudara kita,
peduli kepada saudara yang masih ada hubungan rahim tadi, sepupu, keponakan, uwa, paman. Bukan karena mereka baik kepada kita, bukan. Tapi karena Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim dan berbuat baik. Karena kalau karena mereka kepada kita, kita akan memutus ketika mereka buruk. Kita akan berubah ketika mereka tidak baik. Tapi kalau semua yang kita lakukan, menyambung silaturahim, dermawan, berbagi, peduli kepada saudara-saudara kita yang kerabat, yang ada hubungan rahim tadi, semata-mata karena Allah, maka apapun sikap balik mereka kepada kita, mau balas baik atau enggak, mau balas murah senyum atau ketus, mau membalas kebaikan atau tidak, kita biasa saja. Sebab semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, dan Allah yang akan ganti. Dengan apa? Dengan pertolongannya, rahmatnya. Sedangkan kelakuan buruk mereka kepada kita itu yang akan mengakibatkan keburukan-keburukan bagi mereka. Ya. Makanya saya sering mengatakan, ketika kita jangankan menyambung silaturahim, ketika kita berbuat baik kepada tamu, ketika kita berbuat baik pada tetangga, ketika kita peduli si yatim, peduli si miskin, bukan karena sikap mereka kepada kita, bukan. Tapi karena Allah perintahkan kita berbuat baik. Maksudnya? Bisa juga hadis itu menjadi dalil, itu ladang pahala bagi kita. Jadi ketika mereka jahat itu, ketus, jahat, segala macam, itu ladang pahala bagi kita. Bisa juga. Maka tidak boleh merubah sikap kita kepada mereka. Memang ini berat, nggak mudah. Tapi disitulah lebihnya kita sebagai orang beriman. Ya kalau berbuat baik kepada orang yang baik mah atuh nggak perlu jadi orang beriman. Kucing juga bisa. Kucing? Tahu kucing? Kucing itu kalau kita sering kasih makan, ya kan? Sering kita kasih ikan, aman deh. Kursi aman, makanan kita aman. Tapi kalau kita nggak pernah ngasih makan, sering mukul, kursi dikacak-acak, buang kotoran di mana aja, nyolong makanan. Jadi kalau baik kepada orang baik mah nggak perlu jadi orang beriman. Kucing juga bisa. Justru lebihnya kita sebagai orang beriman itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ini memang berat. Apalagi yang tidak baik itu adalah, maaf, saudara. Dulu repet kuhinis. Sepupu kita, ponakan kita, paman atau uak kita. Ya. Yang orang, kan kita sering mikirnya begini, orang lain aja baik sama gua. Lah dia masih saudara, jahat amat. Kan begitu pikiran kita. Itu dari setan. Padahal disitulah letak kesabarannya, dan disitulah Allah akan mendatangkan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Selama kita tidak jadi berubah. Tapi kalau kita jadi berubah, kemudian membalas kejahatannya dengan setimpal, dosa sih enggak, karena boleh membalas dengan, tapi rugi kan. Tidak mendapatkan kebaikan dan pertolongan. Ada kisah nyata setelah yang satu ini. Abu Bakar Siddiq itu kan terkenal sangat dermawan, boro-boro kepada yang masih ada hubungan rahim, kerabat. Ke orang lain aja luar biasa. Beberapa sahabat mantan budak merdeka di tangan beliau.
Salah satunya Bilal kan. Nah di Madinah itu ada beberapa keponakan Abu Bakar, ada ponakan, ada sepupu yang kehidupannya itu diurus sama Abu Bakar. Tiba-tiba pada waktu peristiwa fitnah yang menimpa Ibu Aisyah dalam perang Bani Mustalik, masih ingat kisahnya ya? Jadi waktu pulang dari perang Bani Mustalik ini penakluk perang Bani Mustalik ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan beliau kan biasa kalau perang itu membawa istri-istrinya, karena istrinya beliau lebih dari satu, biasa diundi, ini giliran siapa. Nah pas perang Bani Mustalik itu giliran Ibu Aisyah. Nah ketika istirahat di jalan untuk keperluan buang hajat, Ibu Aisyah tuh udah balik, kalungnya ketinggalan. Dia balik lagi ke tempat buang hajat. Pas balik lagi si yang nuntun, yang bawa skupnya itu nggak tahu. Terus aja jalan, waktu jalan, sehingga Ibu Aisyah ketinggalan. Nah ketinggalan, kemudian dia duduk di pinggir jalan. Jadi begitu balik dari buang hajat, udah pada jauh, rombongan udah di sono gitu. Teriak-teriak nggak kedengeran, mana kedengeran di padang pasir suara wanita. Dan dalam riwayat tidak disebutkan Ibu Aisyah berteriak. Memang dia punya keyakinan pasti Rasulullah akan mengirim utusan untuk mengambil yang ketinggalan. Nah dan memang Rasulullah SAW kemudian dalam perjalanan itu menugaskan seorang sahabat yang tugasnya sweeping. Kalau ada yang ketinggalan, baik itu barang ataupun orang. Nah yang diutus itu pemuda yang masih muda, yang lagi badannya lagi bagus-bagusnya, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal begitu dia naik onta, ada yang ketinggalan. Begitu dia turun lagi tertidur di pinggir jalan tuh. Waktu itu belum ada perintah nikob, belum ada perintah untuk menutup wajah. Begitu dilihat, istri Rasul. Kata Sofwan, astagfirullah, istri Rasul. Hanya 2 kata, astagfirullah, istri Rasul. 3 kata, astagfirullah, istri Rasul. Lalu Sofwan menyuruh ontanya untuk ngedeprek. Nah Ibu Aisyah begitu bangun sudah ada onta di sampingnya. Dalam pikiran dia, ini pasti orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menjemputnya. Nggak banyak, tak sepatah kata pun Ibu Aisyah berkata-kata, langsung naik ke atas onta. Begitu sudah naik ke onta, ontanya juga berdiri. Sofwan begitu lihat, ya Ibu Aisyah sudah naik, sudah berada di atas onta, langsung dituntun ontanya ke Madinah. Tidak ada dialog di antara mereka. Sofwan pun hanya mengucap 3 kata tadi, astagfirullah, istri Rasul. Nah begitu sampai Madinah, ini digoreng oleh orang-orang munafik. Jadi yang suka menyebar berita bohong dari zaman Nabi sudah ada. Kalau dulu yang difitnahnya istri Rasul, ya. Jadi digoreng oleh orang munafik. Kenapa tuh? Gitu kan? Kenapa tuh? Pulangnya belakangan. Iya, sama anak muda ganteng lagi. Iyalah, maklum Rasul kan udah sepuh. Mulai itu dibumbui. Sampai akhirnya menjadi fitnah keji, ya. Di fitnahnya, kalau naudzubillah min dzalik, fitnah keji, Sofwan berselingkuh dengan Ibu Aisyah. Naudzubillah min dzalik, itu fitnah keji yang kemudian menyebar dengan cepat. Ya. Dan dahsyatnya fitnah, padahal saat itu belum ada ini. Belum ada medsos. Tapi fitnah itu menyebar dengan dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah aja kepengaruh. Di dalam riwayat disebutkan nyampe ke Madinah itu Ibu Aisyah memang tak lama kemudian sakit. Habis perjalanan jauh ya, kalau sekarang barangkali masuk angin. Rasulullah SAW kemudian ya bahkan sempat meminta pendapat para sahabat. Dan semuanya mengatakan
ini pasti berita bohong, ya kan? Dan kami percaya kepada Ibu Aisyah. Cuma ada jawaban salah seorang sahabat yang bikin sakit hati Ibu Aisyah. Ya, jadi ketika Ali diminta pandangan, Ali tidak mengiyahkan, tidak menolak, tapi mengatakan, ya Rasul, perempuan kan banyak. Jadi kan jawaban Ali benar kan, perempuan banyak. Tapi jawaban itu ketika sampai ke telinga Ibu Aisyah menyakitkan. Nah, orang yang diurus oleh Abu Bakar ini, keponakannya, masih saudara, kan harusnya menutupi, harusnya meredam fitnah yang menyebar. Ini orang malah ikut ngomporin. Iya, pulang dia sakit. Gitu. Rasul aja nggak nyamperin. Terus malah ikut ngomporin, dan memang yang diceritakannya benar, tapi menjadi kompor meleduk gitu. Iya, dia sakit, sekarang pindah ke rumahnya bapaknya. Rasul aja belum nyamperin tuh. Betul yang diceritakannya, tapi kemudian menjadi bumbu fitnah yang menyebar. Nah, Abu Bakar, coba kalau kita, ini orang hidupnya aja diurus sama kita. Ini orang hidupnya diurus oleh Abu Bakar. Ketika fitnah melanda Ibu Aisyah, bukannya ikut nutupin, tapi malah ikut ngomporin, sehingga jadi menyebar. Nah, Abu Bakar otomatis marah dong. Orang tua mana, ya kan, yang rela anaknya difitnah, apalagi yang ikut ngomporin ini orang yang hidupnya jadi urus oleh beliau. Sampai kemudian Abu Bakar, udah, sekarang hidup sendirilah, nggak usah kita bantu lagi, kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli, kata Allah, tidak boleh orang yang diberikan kelebihan anugerah, kata Allah, memutus pemberiannya, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bayangkan, ya kan, orang yang, ya kalau bahasa kitanya mah tidak tahu diri gitu. Tidak tahu diri, udah diurus, udah dibantu, malah ikut menyebarkan fitnah. Dan Abu Bakar kemudian sempat berniat untuk menghentikan bantuannya, itu ditegur oleh Allah. Karena sekali lagi, Islam ketika kita memerintahkan kita, atau ketika kita melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada kerabat kita dengan menyambung silaturahim, sekali lagi bukan karena orang itu kepada kita, tapi karena Allah yang memerintahkan kita. Sehingga kemudian tidak boleh terpengaruh. Saya ulangi, tidak boleh terpengaruh kebiasaan baik kita itu oleh kelakuan orang yang biasa kita bantu. Allahu Akbar. Berat enggak? Berat enggak? Berat, tapi harus kita bisa melaksanakannya. Itulah kelebihan kita sebagai orang beriman. Apalagi ahli pengajian, ahli ibadah, ahli masjid, ahli sholat berjamaah. Ya, Masya Allah. Nah, maka dalam hadis ini pun Rasulullah mengatakan, ya Allah ya akan memberikan pertolongan Allah
selama kamu tetap dalam kondisi seperti itu. Asal kamu tidak berubah tetap baik. Asal kamu tidak berubah menjadi memutus silaturahim. Asal kamu tidak berubah tetap beramal soleh, Allah akan berikan pertolongan. Mafhumnya ketika berhenti maka pertolongan Allah juga berhenti gitu. Kan begitu logikanya. Masya Allah. Lanjut Ahi. Abdurrahman bin Auf, ya, an Abdurrahman, ya, bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya, Allah azza wa jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya, firman Allah di dalam hadis. Ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim washtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattu. Ya. Allah azza wa jalla berfirman, Ana ar-Rahman, aku adalah yang Maha Rahman. Maha Rahman sering diartikan Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Ana, kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan wa ana khalaqtur rahim, dan aku, kata Allah, menciptakan rahim. Ya, dan aku mengambilnya dari namaku, nama Allah. Siapa yang menyambungnya, faman wasolaha wasoltu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka aku akan menjaga hak-haknya. Jadi sekali lagi ketika kita menyambung silaturahim kepada saudara kita yang masih ada hubungan rahim, adik, kakak, ponakan, sepupu, paman, uwa, ya, alo, uwa, segala macam. Ketika kita menyambung silaturahimnya itu harus semata-mata karena Ar-Rahman. Kita menyambung silaturahim karena Ar-Rahim. Sebagaimana kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung silaturahim semata-mata karena Ar-Rahim. Kita menjaga silaturahim karena Ar-Rahman, bukan karena orang-orang tersebut kepada kita. Maka siapa yang menjalin, kata Allah, silaturahim, aku akan menjaganya, aku akan menyambungnya. Waman qata'aha, tapi sebaliknya, waman yaqta'aha, siapa yang memutus silaturahim, alasannya macam-macam. Bisa alasannya karena habis dia kurang ajar sama gua, bisa. Biarinlah, nggak kenal juga nggak rugi gua. Emang sih masih saudara, tapi udah kurang ajar begitu mah. Seumur hidup gua nggak kenal, gua nggak rugi, misalnya kan. Sampai mati gua nggak negur, nggak apa-apa. Suka denger nggak ada yang ngomong begitu? Naudzubillah min dzalik. Siapa yang memutus apapun alasannya, karena kemarahan, karena ketersinggungan, ya, apalagi karena beda dukungan, karena beda pilihan, dan lain sebagainya, apapun alasannya, siapa yang memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutus dari orang tersebut. Memutus apa? Memutus rahmat. Memutus rahmat Allah. Memutus pertolongan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Maka saudaraku, termasuk saya di dalamnya, jangan pernah memutus silaturahim semarah apapun kita kepada saudara kita itu, sekesel apapun kita kepada dulur kita itu, sekehel apapun kita kepada baraya kita itu. Kalau itu masih saudara kita, masih ada hubungan rahim, mau nenek yang sama, mau buyut yang sama,
ya, tetap harus kita jaga, kita pelihara. Agar apa? Agar Allah selalu menyambung rahmatnya kepada kita. Dan supaya kita tidak terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi udah memutus, kebaikan diungkit-ungkit lagi. Kurang ajar lo ya. Padahal dulu waktu dia nikahin anaknya gua yang bantuin. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ya, dasar nggak tahu diri. Padahal waktu bangun rumah gua yang bantuin misalnya. Kurang ajar ya, dasar nggak tahu diri. Padahal waktu nyekolahin anaknya gua yang modalin misalnya. Apalagi sampai diungkit-ungkit kebaikan. Udah diputus, kebaikan diungkit-ungkit. Aduh, rugi sekali. Sudah terputus dari rahmat Allah, amal soleh yang udah kecatat ditipek pula. Ya, rugi sekali. Sudah terputus dari rahmat Allah, amal yang sudah jadi catatan pun di-delete kembali. Masya Allah, jangan sampai. Tapi Ustadz, kesel sih. Ya, disitulah kelebihan orang beriman. Kita tetap harus berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Apalagi yang tidak baik itu masih saudara kita. Kan boleh jadi ketidakbaikannya itu karena faktor dengki. Ya, dengki itu kata orang Betawi sirik lu ah. Karena faktor hasad. Itu mah memang resiko orang sukses di banyak yang dengki. Gimana nggak dengki sama kita? Anak kita pinter-pinter, amin. Ya kan, hidup kita kelihatannya senang. Anak kita soleh-soleh, rumahnya bagus, ya kan, kehidupannya makin sejahtera. Gimana orang nggak dengki? Padahal dia taunya kita ini dulunya nggak punya apa-apa. Sedangkan dia yang tadinya sawahnya luas, lama-lama habis. Yang tadinya hartanya banyak, sekarang jadi kere. Bagaimana dia tidak dengki kepada kita? Jadi resiko orang sukses itu didengki oleh orang lain. Tapi itu jangan menyebabkan kita menjadi berbuat buruk kepada orang tersebut. Apalagi kalau masih ada hubungan saudara, tetap harus berbuat baik. Itulah silaturahim. Jadi makna silaturahim itu luar biasa. Satu lagi ya dek, hadisnya dek. Ini dari Ibnu Abbas. Saya pernah menemui Abdullah bin Amr di Wahid, tanah miliknya yang terletak di Taif. Taif itu termasuk daerah subur di Mekah ya. Punten. Atau falana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'uh faqal ar-rahim syajnah minar rahman. Man yasilha yasilhu wa man yaqtaha yaqtahu laha lisanun talqun dzalkun yaumal qiyamah. Rasulullah SAW ya menyambung jari jemarinya sambil bersabda, rahim adalah cabang dari Ar-Rahman. Jadi tadi disebutkan kan namanya saja ngambil dari salah satu Asmaul Husna. Rahim adalah salah satu cabang dari Ar-Rahman. Siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambungnya. Ya, siapa yang memutusnya, dia akan memutusnya. Dan rahim itu punya lidah yang pasih pada hari kiamat nanti. Jadi rahim punya lidah yang pasih di hari kiamat nanti dan akan nunjuk satu-satu orang yang memutuskannya. Sebagaimana juga akan mengapresiasi orang-orang yang menyambungnya. Ya, ini sebagai tambahan dalil. Ya. Maka
Ya bapak-bapak yang saya cintai, jangan pernah karena si fulan itu miskin, kemudian kita tidak mau tahu padahal masih ada hubungan rahim. Giliran si fulan itu kaya, berusaha kita mendekat hanya karena dia kaya walaupun sudah agak jauh. Itu keliru. Yang benar, yang jadi titik tolak, titik nilai bukan soal miskin atau kayanya, tapi kewajiban menyambung silaturahimnya, yaitu saudara kita yang masih ada hubungan rahim. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga silaturahim. Ar-rahim syajnah minallah, man wasolaha wasolahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Rahim adalah cabang dari rahmat Allah. Siapa yang menyambungnya, ia akan disambung oleh Allah. Dan siapa yang memutuskannya, akan diputus rahmatnya oleh Allah. Jadi kalau kita selalu menyambung silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, dan kita peduli kepada saudara kita yang masih ada hubungan rahim atau hubungan kekerabatan, maka Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan rahimnya kepada kita. Sebaliknya, memutus silaturahim, apalagi penyebabnya hanya karena sikap dia kepada kita, itu akan menyebabkan Allah memutus rahmatnya. Naudzubillah min dzalik. Betapa ruginya kalau sampai diputus rahmat oleh Allah. Kalau orang diputus rahmat oleh Allah, kemana lagi minta ampunan? Mau kemana lagi memohon surganya Allah dan berlindung dari nerakanya Allah? Tapi kalau kita senantiasa menyambung silaturahim, Allah akan selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, termasuk ya pertolongan-pertolongannya. Maka sebagai penutup, ketika Ibu Khadijah mendapati Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dengan badan yang menggigil karena ketakutan, baru habis dilantik menjadi Rasul di Gua Hira, dilantik oleh Jibril. Rasulullah pulang dengan ketakutan kan, udara sangat panas tapi beliau menggigil ya, sambil berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa kata Ibu Khadijah? Salah satunya adalah, wahai suamiku, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Tidak mungkin Allah akan membiarkanmu, kata Ibu Khadijah. Kau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Tidak mungkin Allah mencelakakanmu. Ya, itu kalimat dari Ibu Khadijah. Padahal waktu itu belum masuk Islam, baru dilantik Rasulnya juga. Tapi begitu yakin Ibu Khadijah, nggak mungkin Allah akan membiarkanmu, nggak mungkin Allah akan menelantarkanmu, apalagi mencelakakanmu, karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahim, membantu orang yang kesulitan, menolong orang yang kesusahan, dan sifat-sifat baik lainnya. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga dan menyambung silaturahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.